Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 mata kuliah anatomi dan fisiologi akan menerangkan tentang sistem reproduksi manusia, yaitu struktur dan sistem organ reproduksi pria dan wanita. Sebelum presentasi kita mulai, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Fatfarudin, NIM 191071001. Yang kedua, Ayuli Nikmah, NIM 19107100002. Yang ketiga, Tika Nuristiana, NIM 19107100003. Baik, sistem reproduksi manusia kita akan menjadi tiga bahasan. Yang pertama, struktur anatomi dan fisiologi reproduksi pria. Yang kedua, struktur anatomi dan fisiologi reproduksi wanita. Dan yang ketiga, gangguan pada sistem reproduksi. Apa sih sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah sistem yang berfungsi untuk berkembang biak. Setiap makhluk hidup mempunyai sistem reproduksi untuk kelangsungan dan untuk berkembang biak. Di sini saya akan menerangkan tentang struktur anatomi dan fisiologi reproduksi pria. Struktur anatomi organ reproduksi pria sendiri terdiri dari organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Organ reproduksi eksternal yaitu skrotum atau kantung zakar, penis dan testis. Dan organ reproduksi internal yaitu vas deferens, uretra, kelenjar prostat dan vesikula seminalis. Selanjutnya yaitu fungsi organ reproduksi pria. Fungsi dari organ reproduksi pria yaitu satu, menghasilkan dan menjaga dan mentransportasi sperma atau sel reproduksi pria dan cairan pelindung atau semen. Organ dari sistem reproduksi pria mempunyai fungsi sebagai berikut. Untuk mengantarkan semen yang mengandung sperma ke dalam alat genital wanita. Yang ketiga, untuk memproduksi dan sekresi hormon seks pria. Pada organ reproduksi pria eksternal adalah penis, skrotum, dan testis. Penis adalah organ pada pria untuk melakukan hubungan seksual dan memiliki tiga bagian. Yang pertama, akar yang melekat pada dinding perut, dan yang kedua, bagian badan atau batang, dan yang ketiga, glans atau ujung penis. Glans sendiri biasanya disebut sebagai kepala penis. Di kepala penis biasanya terdapat lapisan kulit yang longgar atau biasa disebut dengan kulup. Namun kadang kulup atau kulitnya dibuang dalam proses sunat. Bagian badan penis berbentuk silinder, terdiri dari 3 bilik. Bilik ini terdiri dari jaringan khusus yang seperti spons yang bernama jaringan erektil. Jaringan ini berisi ribuan ruang besar dan dapat diisi dengan darah ketika pria tersebut terangsang secara seksual. Apabila penis terisi dengan darah, ia menjadi kaku dan tegak yang memungkinkan untuk penetrasi selama hubungan seksual. Yang kedua, skrotum. Skrotum adalah kulit berbentuk kantong-kantong longgar yang menggantung di belakang penis dan berisi buah zakar atau biasa disebut juga dengan testis, serta memiliki banyak saraf dan pembuluh darah. Skrotum berfungsi untuk melindungi dan mengatur suhu testis. Untuk perkembangan sperma secara normal,
testis harus berada pada suhu sedikit lebih rendah dari suhu tubuh. Yang ketiga, testis atau buah zakat. Testis adalah organ berbentuk oval dan berukuran sebesar buah zaitun yang terletak pada skrotum. Kebanyakan pria memiliki dua testis. Testis bertanggung jawab dalam pembuatan hormon testosteron, hormon seks pria yang utama, dan untuk menghasilkan sperma. Dalam testis terdapat gulungan saluran yang disebut dengan tubulus seminiferus. Tubulus ini memproduksi sel-sel sperma melalui proses spermatogenesis. Selanjutnya, epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang dan bergulung dan melekat pada bagian belakang testis. Epididymis berfungsi dalam pengangkutan dan penyimpanan sel sperma yang diproduksi oleh testis. Kemudian, epididymis juga bertugas untuk maturasi dan pendewasaan sel sperma. Karena sel sperma yang belum dewasa tidak dapat melakukan fertilisasi saat terjadi rangsangan seksual. Terjadi kontraksi pada epididymis yang membawa sel sperma ke vas deferens. Selanjutnya, vas deferens. Vas deferens adalah saluran berotot yang menghubungkan antara epididymis dengan vasikula seminalis yang terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens mengangkut sperma matang ke uretra untuk persiapan ejakulasi. Selanjutnya, saluran ejakulasi. Saluran ini dibentuk dari gabungan antara vas deferens dan vasikula seminalis. Saluran ini berakhir di uretra. Uretra adalah saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada pria yang mempunyai fungsi tambahan untuk mengeluarkan atau ejakulasi semen ketika pria mencapai orgasme. Ketika penis ereksi, aliran urin diblokir dari saluran uretra sehingga hanya semen yang keluar pada saat orgasme atau ejakulasi. Selanjutnya, vasikula seminalis. Vasikula seminalis adalah kantong yang menempel pada kandung kemih. Vasikula seminalis menghasilkan cairan kaya gula atau fruktosa yang berfungsi untuk memberi makan sperma dan membantu dalam mobilitas sperma atau kemampuan untuk bergerak. Cairan dari vasikula seminalis memberikan kontribusi terbanyak dalam menambah volume semen pada pria. Selanjutnya, kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar berbentuk seperti kacang walnut yang terletak di bawah kandung kemih dan dekat dengan rektum. Kelenjar prostat memberikan kontribusi cairan tambahan untuk ejakulasi. Cairan prostat juga membantu memelihara sperma. Yang selanjutnya, kelenjar Cowper atau biasa disebut dengan kelenjar bulbouretra. Kelenjar ini berbentuk seperti kacang pie dan terletak tepat di bawah kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang licin dan bening dan bermuara pada uretra. Cairan ini berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralisir keasaman yang terjadi akibat sisa-sisa urin dalam saluran uretra. Selanjutnya, fisiologi sistem reproduksi pria, yaitu hormon pada pria. Yang pertama, testosteron. Testosteron disekresi oleh sel-sel lidik yang terdapat di antara tubulus seminiferus. Hormon ini penting bagi tahap pembelahan sel-sel germinal untuk membentuk sperma, terutama pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Yang kedua, luteinizing hormon atau LH. LH disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior. LH berfungsi menstimulasi sel-sel lidik untuk mensekresi testosteron. Yang ketiga, follicle stimulating hormone atau FSH. FSH juga disekresi oleh sel-sel kelenjar hipofisis anterior dan berfungsi menstimulasi sel-sel Sertoli. Tanpa stimulasi ini, pengubahan spermatid menjadi sperma tidak akan terjadi. Yang keempat, hormon estrogen. Estrogen dibentuk oleh sel-sel Sertoli
Ketika distimulasi oleh FSH, sel Sertoli juga mensekresi suatu protein pengikat androgen yang mengikat testosteron dan estrogen serta membawa keduanya ke dalam cairan pada tubulus seminiferus. Yang terakhir, hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan diperlukan untuk mengatur fungsi metabolisme testis. Hormon pertumbuhan secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Selanjutnya, spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis berawal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Banyak di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel Sertoli. Sel ini berfungsi memberikan makanan kepada sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang, spermatogenium memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Dari spermatogenium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuknya dan ukurannya. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sperma matang atau spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Satu sel benih yang belum matang membutuhkan waktu hingga 74 hari untuk mencapai kematangan akhir. Selama proses ini, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap hari. Namun sayangnya, dari jumlah tersebut hanya ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dan sempurna pada proses akhir. Selanjutnya tentang sistem reproduksi wanita akan dilanjut oleh pemateri kedua. Baik, materi selanjutnya yaitu struktur anatomi dan fisiologi reproduksi wanita. Di sini ada alat reproduksi eksternal, yaitu terdiri dari mons pubis atau mons veneris, ada labia majora, ada labia minora, klitoris atau klentit, vestibulum, ureta, perineum, dan selaput darah atau himen. Yang pertama yaitu mons pubis atau mons veneris. Ini merupakan bagian yang menonjol yang banyak berisi jaringan lemak. Ini terletak di permukaan anterior simfisis pubis. Setelah pubertas, kulit mons veneris ini ditutupi oleh rambut-rambut. Seiring peningkatan usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita juga akan berkurang dan rambut pubis pun akan menipis. Yang kedua yaitu labia majora. Ini berupa 2 buah lipatan jaringan lemak berbentuk lonjong dan menonjol yang berasal dari mons veneris dan berjalan ke bawah dan ke belakang yang mengelilingi labia minora. Ini terdiri dari 2 permukaan, yaitu bagian luar yang menyerupai kulit biasa dan ditumbuhi rambut, dan bagian dalam menyerupai selaput lendir dan mengandung banyak kelenjar sebajea. Yang ketiga yaitu labia minora. Ini merupakan 2 buah lipatan jaringan yang pipih dan berwarna kemerahan yang terlihat jika labia majora dibuka. Yang selanjutnya yaitu klitoris. Klitoris ini merupakan suatu tanggul berbentuk silinder dan erektil yang terletak di ujung superior vulva.
Klitoris ini mengandung banyak urat-urat saraf sensoris dan pembuluh-pembuluh darah. Jumlah pembuluh darah dan persarafan yang banyak membuat klitoris ini sangat sensitif terhadap suhu, sentuhan, dan sensasi tekanan. Fungsi utama klitoris adalah menstimulasi dan meningkatkan keregangan seksual. Selanjutnya yaitu vestibulum. Vestibulum ini merupakan rongga yang sebelah lateral dibatasi oleh kedua labia minora, anterior oleh klitoris dan dorsal oleh forehead. Yang selanjutnya yaitu uretra. Walaupun bukan merupakan sistem reproduksi yang sejati, namun dimasukkan ke dalam bagian ini karena letaknya menyatu dengan vulva. Biasanya itu terletak sekitar 2,5 cm di bawah klitoris. Selanjutnya yaitu perineum. Perineum adalah daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus. Yang terakhir yaitu himen atau selaput darah. Ini berupa lapisan yang tipis dan menutupi sebagian besar introitus vagina. Biasanya himen berlubang sebesar ujung jari berbentuk bulan sabit atau sirkular sehingga darah menstruasi dapat keluar. Namun kadangkala ada banyak lubang kecil bercelah atau berumbai tidak beraturan. Yang selanjutnya yaitu alat reproduksi internal. Untuk gambar A, ini adalah tampak alat reproduksi internal dari depan, dan yang gambar B ini adalah tampak alat reproduksi internal dari samping. Di sini alat reproduksi internal wanita ada ovarium, oviduk atau tuba fallopi, uterus, vagina, endometrium, serviks, ligamen ovarium, dan otot dinding uterus. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium ini adalah sepasang organ berbentuk seperti buah almond yang berada di samping uterus, di dekat dinding lateral pelvis, dan berada pada lapisan posterior ligamentum latum postero-caudal tuba fallopi. Yang kedua yaitu oviduk atau tuba fallopi. Ini saluran telur berjumlah sepasang di kanan dan di kiri ovarium dengan panjang sekitar 10 cm. Bagian pangkal oviduk berbentuk corong yang disebut infundibulum. Pada infundibulum terdapat jumbai-jumbai atau fimbriae. Fimbriae ini berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Ovum yang ditangkap oleh infundibulum akan masuk ke oviduk. Oviduk ini berfungsi untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju uterus. Yang selanjutnya yaitu uterus. Uterus atau rahim ini merupakan organ yang memiliki peranan besar dalam reproduksi wanita, yakni dari saat menstruasi hingga melahirkan. Setelah menstruasi, permukaan dalam uterus ini menjadi tebal karena pengaruh hormon estrogen. Kemudian terjadi ovulasi diikuti dengan keluarnya cairan karena pengaruh hormon progesteron. Selanjutnya yaitu ada vagina. Vagina ini merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi bagian dalam pada wanita. Vagina ini bermuara pada vulva. Vagina memiliki dinding yang berlipat-lipat dengan bagian terluar berupa selaput berlendir. Bagian tengah berupa lapisan otot dan bagian terdalam berupa jaringan ikat berserat.
Yang selanjutnya yaitu ada endometrium. Endometrium yaitu jaringan tempat terjadinya implantasi. Implantasi sendiri itu adalah suatu proses yang terjadi ketika sel telur yang telah dibuahi menempel ke dinding rahim. Proses ini pertanda awal terjadinya kehamilan. Selanjutnya ada serviks. Serviks ini adalah mulut rahim yang juga menjadi salah satu bagian dari organ reproduksi wanita. Fungsi serviks ini adalah menghubungkan antara rahim dengan vagina. Selanjutnya ada ligamen ovarium. Ligamen ovarium ini adalah sisa bagian superior ovarian gubernaculum fetus serta menghubungkan bagian ujung proksimal. Selanjutnya ada otot-otot dinding uterus. Ini merupakan otot-otot dinding rahim berkontradiksi selama persalinan. Gunanya untuk mendorong janin melewati jalan lahir. Selanjutnya yaitu fisiologi sistem reproduksi wanita, yaitu oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur yang terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas. Oogenesis ini dimulai sebelum anak perempuan lahir. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas dan hanya 400 yang akan berkembang dan matang dengan sempurna. Nah, ini satu sel telur yang matang dikeluarkan dari ovarium selama siklus menstruasi dari perempuan. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya, atau folikel primordial. Folikel dan calon bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Nah, di sini oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 1 oosit sekunder dan 1 polosit. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 menghasilkan 2 polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk 1 ootit dan 1 polosit. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada peristiwa akhir oogenesis dari satu sel induk telur akan dihasilkan satu sel telur yang bersifat haploid dan 3 polosit yang bersifat haploid. Namun yang dapat berfungsi hanya satu sel telur saja. Fisiologi sistem reproduksi manusia yang selanjutnya yaitu menstruasi. Menstruasi ini adalah pendarahan secara periodik dan siklik dari uterus yang disertai pelepasan endometrium. Di sini ada siklus menstruasi, itu ada beberapa fase. Yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua ada fase praovulasi, yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang terakhir ada fase pasca ovulasi. Kita masuk fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron pun ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan
sel telur selanjutnya. Nah, fase ini umumnya terjadi antara 3 sampai 7 hari dengan rata-rata 5 hari. Selanjutnya fase yang kedua yaitu fase pra-ovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan. Sedangkan estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga ke tahap maksimal. Untuk fase selanjutnya, fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini, terjadi lonjakan hormon FSH dan hormon LH secara mendadak dan tinggi. Hal ini mengakibatkan vesikel pecah dan mendorong ovum keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16 sampai 32 jam setelah hormon LH dan hormon FSH ini naik. Untuk fase yang terakhir yaitu fase pasca ovulasi. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau kemasif, yang menandakan tubuh ini sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas yaitu untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan korpus luteum ini hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal inilah yang menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu proses fertilisasi. Jika sperma masuk ke dalam vagina, sperma tersebut akan bergerak menuju tuba falopi. Nah, di tuba falopi inilah sel telur diovulasikan dari ovarium. Setelah bertemu dengan sel telur, maka sel sperma akan masuk ke dalam sel telur dan terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Kemudian, peleburan kedua sel membentuk zigot. Zigot ini akan terus mengalami pembelahan. Zigot akan bergerak dan menempel pada dinding rahim. Nah, ini zigot menempel pada dinding rahim. Proses ini dinamakan dengan implantasi. Zigot akan terus membelah sehingga membentuk embrio, dan embrio mengalami pertumbuhan dan perkembangan sehingga membentuk janin. Janin memperoleh asupan makanan dari ibunya melalui perantara plasenta. Nah, untuk teman-teman lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar siklus pembuahan sel telur oleh sel sperma. Nah, di sini ovulasi melepaskan oosit sekunder dan terjadilah pembuahan. Pada hari pertama terbentuklah zigot. Zigot ini adalah sel telur yang telah dibuahi dan hanya terdiri atas satu sel. Kemudian hari kedua, zigot terbelah menjadi 2 sel. Pada hari ketiga terbentuklah menjadi 4 sel. Pada hari keempat menjadi 16 sel. Terbentuklah morula. Morula ini adalah sekumpulan sel yang menyerupai seperti anggur. Pada hari kelima terbentuklah blastokista awal.
Kemudian pada hari ke-6 sampai ke-7 terbentuklah blastokista tahap air. Kemudian pada hari ke-8 sampai ke-9 ini terjadi implantasi. Implantasi itu adalah menempelnya blastokista ke dinding rahim. Gimana sih perkembangan embrio selama dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Nah, perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode atau trimester. Untuk trimester pertama yaitu 0 sampai 12 atau 14 minggu. Perkembangan janin trimester pertama ini dimulai dari otak, sumsum tulang belakang dan organ-organ vital lainnya termasuk jantung yang sudah mulai berdetak. Kemudian kaki dan tangan juga sudah mulai terbentuk pada minggu ke-8 kehamilan. Pada akhir trimester pertama ini organ kelamin telah terbentuk meski belum sempurna. Dan berat idealnya janin sekitar 28 gram dengan panjang 2,5 cm. Kemudian trimester kedua, selama trimester kehamilan ini hampir seluruh organ janin sudah berkembang sempurna. Janin juga mulai dapat mendengar dan menyerap makanan yang masuk ke dalam perut ibu melalui plasenta. Selain itu sudah mulai tumbuh rambut-rambut halus di tubuh janin yang disebut lanugo. Pada akhir trimester kedua ini, panjang janin mencapai 10 cm dan berat lebih dari 1 kg. Trimester ketiga, tepatnya minggu ke-32, tulang dan kerangka badan janin sudah terbentuk sempurna. Janin di dalam kandungan pun sudah bisa membuka dan menutup mata, serta sudah merasakan cahaya dari luar perut ibu. Nah, pada minggu-minggu terakhir mendekati persalinan, posisi kepala janin idealnya sudah turun menghadap bawah menuju jalannya rahim sebagai persiapan kelahiran. Nah, ini berat idealnya mencapai 3 kg dan panjangnya mencapai 50 cm. Fisiologi reproduksi wanita yang selanjutnya yaitu ada laktasi. Di gambar tersebut yang gambar A itu merupakan kondisi payudara sebelum kehamilan dan yang gambar B yaitu kondisi payudara setelah kehamilan. Kelangsungan bayi yang baru lahir ini bergantung pada persediaan susu dari ibu. Produksi air susu atau laktasi berasal dari sepasang kelenjar susu atau payudara ibu. Sebelum kehamilan, payudara hanya terdiri dari jaringan adiposa atau jaringan lemak, serta suatu sistem berupa kelenjar susu dan saluran-saluran kelenjar yang belum berkembang. Pada masa kehamilan, pertumbuhan awal kelenjar susu dirancang oleh mamotropin. Mamotropin ini merupakan hormon yang dihasilkan dari hipofisis ibu dan plasenta janin. Selain mamotropin, ada juga sejumlah besar estrogen dan progesteron yang dikeluarkan oleh plasenta, sehingga sistem saluran-saluran kelenjar payudara tumbuh dan bercabang. Secara bersamaan, kelenjar payudara dan jaringan lemak di sekitarnya juga bertambah besar. Walaupun estrogen dan progesteron penting untuk perkembangan fisik kelenjar payudara selama kehamilan, pengaruh khusus dari kedua hormon ini adalah untuk mencegah sekresi dari air susu. Sebaliknya, hormon prolaktin memiliki efek yang berlawanan, yaitu meningkatkan sekresi air susu. Hormon ini disekresikan oleh kelenjar hipofisis ibu dan konsentrasinya dalam darah ibu meningkat dari minggu ke-5 kehamilan sampai kelahiran bayi. Selain itu, plasenta mensekresi sejumlah besar somatomotropin chorion manusia yang juga memiliki sifat laktogenik ringan sehingga menyokong prolaktin dari hipofisis ibu. Selanjutnya ada menopause. Menopause ini adalah berhentinya secara fisiologis siklus menstruasi yang berkaitan dengan tingkat lanjut usia perempuan.
Seorang wanita yang mengalami menopause alamnya sama sekali tidak dapat mengetahui apakah saat menstruasi tertentu benar-benar merupakan menstruasinya yang terakhir sampai 1 tahun berlalu. Menopause kadang-kadang disebut sebagai perubahan kehidupan. Sekitar 80% wanita mulai melompat-lompat menstruasinya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang gangguan sistem reproduksi. Perkenalkan, nama saya Tika Nuristiana, NIM 19107100003. Gangguan sistem reproduksi. Yang pertama, gangguan sistem reproduksi pada pria. Penyakit pertama yaitu prostatitis. Prostatitis adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan peradangan prostat. Hipertrofi prostat adalah pertumbuhan yang progresif dan kelenjar prostat sebagai akibat dan proses penuaan pembesaran prostat ini dapat mengakibatkan obstruksi saluran kemih. Penyebab dari prostatitis biasanya itu disebabkan oleh infeksi dari prostat yang seringkali disebabkan oleh beberapa bakteri yang menyebabkan infeksi-infeksi kantung kemih. Ini termasuk E. coli, Klebsiella, dan Proteus. Penyebab secara pasti pada hipertrofi prostat belum jelas, tetapi ada dugaan oleh faktor penuaan atau bertambahnya usia akan terjadi perubahan keseimbangan testosteron karena produksi testosteron menurun dan jadi konveksi testosteron menjadi estrogen pada jaringan adopse di perifer. Nah, tanda dan gejala dari penyakit prostatitis, yang pertama, kesulitan dengan ejakulasi. Yang kedua, disfungsi ereksi. Yang ketiga, biasanya ada urgensi. Yang keempat, frekuensi dari membuang air kecil. Yang kelima, disuria atau kencing yang menyakitkan atau sulit kencing. Yang keenam, demam. Penyakit kedua ada epididymitis. Epididymitis adalah suatu kondisi yang dalam hal ini terdapat peradangan pada epididymis. Epididymis yaitu struktur melengkung di bagian belakang testis, tempat penyimpanan sperma yang sudah dewasa. Penyebab dari epididymis biasanya karena infeksi. Nah, pada pria yang aktif secara seksual atau sering berganti-ganti pasangan seksual, biasanya terdapat mikroba Chlamydia trachomatis dan diikuti oleh bakteri E. coli dan Neisseria gonorrhoeae. Nah, tanda dan gejala yang terjadi pada epididymitis, yang pertama, biasanya menimbulkan rasa sakit yang menyerang secara bertahap, seperti nyeri pada testis dan epididymis. Yang kedua, testis mungkin menjadi hangat dan atau memerah. Yang ketiga, darah di dalam air mani. Yang keempat, demam. Yang kelima, ejakulasi yang menyakitkan. Yang keenam, nyeri pada testis. Yang ketujuh, nyeri pada saat buang air kecil. Yang kedelapan, sebuah benjolan gumpalan di testis. Penyakit selanjutnya yaitu hipogonadisme. Hipogonadisme adalah kondisi di mana pria tidak dapat memproduksi hormon testosteron yang memadai. Nah, hipogonadisme biasanya dialami sejak janin berkembang di perut sebelum masa puber atau saat dewasa. Penyebab dari hipogonadisme, yang pertama, infeksi pada testis. Yang kedua, trauma pada testis akibat dikebiri atau kecelakaan. Yang ketiga, sindrom Klinefelter. Yang keempat, pengobatan kanker. Yang kelima, radang pada buah zakar. Yang keenam, hemochromatosis. Yang ketujuh, sindrom Kallmann. Yang delapan, HIV/AIDS. 9, penuaan. Yang ke-10, obesitas. Dan yang terakhir, disebabkan oleh tumor. Tanda dan gejala yang dialami hipogonadisme. Hipogonadisme yang terjadi pada saat perkembangan janin. Yang pertama, pada
pria alat kelaminnya tidak berbentuk dengan sempurna. Terus yang kedua, alat kelamin tidak jelas antara wanita atau pria. Terus, hipogonadisme yang terjadi pada saat puber. Yang pertama, suara kurang mendalam. Yang kedua, massa otot menurun. Yang ketiga, pertumbuhan penis dan testikel terganggu. Terus, hipogonadisme yang terjadi pada saat dewasa. Yang pertama, mandul, disfungsi ereksi, kelelahan, dan penurunan gairah seksual. Gangguan sistem reproduksi pada pria. Yang keempat adalah impotensi. Impotensi adalah salah satu gangguan seksual yang ditandai dengan gejala ketidakmampuan penderita dalam mempertahankan tingkat ereksi penis untuk berlangsungnya hubungan seksual antara suami dan istri. Pria impotensi tidak dapat mempertahankan penis dari awal kegiatan hubungan seksual suami istri sampai selesai. Nah, tingkat impotensi ini sangat bervariasi, mulai dari tingkat ringan sampai tingkat berat. Di kalangan medis dikenal dengan disfungsi ereksi atau DE, sedangkan impotensi adalah tingkat gangguan yang sangat berat. Artinya, hampir tak mempunyai kemampuan sama sekali untuk ereksi. Penyebab impotensi dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, impotensi organik atau biasanya disebut juga dengan impotensi esensial, yaitu suatu kondisi di mana penis penderita tidak dapat memiliki kemampuan berereksi. Yang kedua ada impotensi fungsional. Impotensi fungsional disebabkan oleh beberapa faktor patologis atau penyakit seperti komplikasi pada suatu penyakit, pemakaian obat-obatan yang salah, pemakaian alkohol yang berlebihan, dan juga sebagai akibat kegiatan merokok yang sangat kronis. Yang ketiga ada impotensi psikis. Impotensi psikis yang paling sering ditemukan penyebabnya yaitu bersifat kejiwaan seperti gangguan emosional, stres, perasaan jengkel pada pasangan, rendah diri, merasa disepelekan, bosan, dan perasaan takut, was-was, dan lainnya. Tanda dan gejala impotensi. Impotensi merupakan penyakit yang sangat personal dan hanya dapat dirasakan oleh penderita bersama pasangannya saat melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, gejala-gejala akan terjadinya impotensi biasanya tidak diketahui, kecuali yang bersangkutan memeriksakan diri ke dokter. Nah, sekarang kita ganti ke gangguan sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama ada kanker serviks. Kanker serviks adalah kejadian di mana sel-sel abnormal tumbuh di seluruh lapisan epitel serviks. Penanganannya dilakukan dengan mengangkat uterus, oviduk, ovarium, sepertiga bagian atas vagina, dan kelenjar limfa panggul. Kanker serviks ataupun lebih dikenal dengan kanker leher rahim adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam leher rahim atau serviks. Penyebab dari kanker serviks biasanya disebabkan oleh virus human papilloma yang dapat menyebabkan kanker. Nah, tanda dan gejala yang terjadi pada penderita kanker serviks yang pertama, pendarahan setelah senggama atau berhubungan. Yang kedua, pendarahan spontan yang terjadi antara periode menstruasi rutin. Yang ketiga, timbulnya keputihan yang bercampur dengan darah dan berbau. Yang keempat, nyeri panggul dan gangguan atau bahkan tidak bisa buang air kecil. Yang terakhir, nyeri ketika hubungan seksual. Yang kedua adalah vaginitis. Vaginitis adalah infeksi vagina yang disebabkan oleh jamur, parasit, virus, dan bakteri. Penyebab dari vaginitis. Yang pertama ada jamur. Umumnya disebabkan oleh jamur Candida albicans yang menyebabkan rasa gatal di sekitar vagina. Warna cairan keputihan akibat jamur berwarna putih kekuning-kuningan dengan bau yang khas. Yang kedua disebabkan oleh bakteri. Biasanya diakibatkan oleh bakteri Gardnerella dan keputihannya disebut dengan bakterial
vaginosis dengan ciri-ciri cairannya encer dengan warna putih keabu-abuan beraroma amis. Keputihan akibat bakteri biasanya muncul saat kehamilan, gonta-ganti pasangan, penggunaan alat KB, dan lain sebagainya. Yang ketiga disebabkan oleh virus. Keputihan yang diakibatkan oleh virus biasanya dari penyakit HIV/AIDS, kondiloma, herpes, dan lain sebagainya yang bisa memicu munculnya kanker rahim. Keputihan virus herpes menular dari hubungan seksual dengan gejala ada luka melepuh di sekeliling liang vagina dengan cairan gatal dan rasanya panas. Sedangkan kondiloma memiliki ciri gejala ada banyak kutil tubuh dengan cairan yang bau dan sering menyerang ibu hamil. Yang keempat disebabkan oleh parasit. Keputihan akibat parasit diakibatkan oleh parasit Trichomonas vaginalis yang menular dari kontak seks atau hubungan seks dengan cairan yang berwarna kuning hijau kental dengan bau yang tidak enak dan berbusa. Kadang bisa gatal dan membuat iritasi. Parasit keputihan ini biasanya menular lewat tukar-menukar peralatan mandi, pinjam-meminjam pakaian dalam, menduduki kloset yang terkontaminasi, dan lain sebagainya. Nah, tanda dan gejala dari vaginitis yang pertama, pruritus vulvae. Yang kedua, nyeri vagina hebat. Yang ketiga, disuria eksterna dan interna. Yang keempat, ras pada vulva. Yang kelima, eritematosa. Yang keenam, sekret khas seperti keju lembut. Yang ketujuh, sekret banyak dan bau busuk. Yang kedelapan, edema vulva. Yang kesembilan, vagina berbau busuk dan amis. Yang kesepuluh, pendarahan pada vagina. Dan yang ke-11, dyspareunia. Penyakit yang ketiga yaitu Bartholinitis. Bartholinitis adalah infeksi yang terjadi pada Bartholin atau Bartholinitis juga dapat menimbulkan pembengkakan pada alat kelamin luar wanita. Biasanya pembengkakan disertai dengan rasa nyeri yang hebat, bahkan sampai tidak bisa berjalan. Juga dapat disertai dengan demam seiring pembengkakan pada kelamin yang merah. Penyebab dari Bartholinitis yang pertama virus Condyloma acuminata dan herpes simplex. Yang kedua jamur Candida albicans. Yang ketiga Protozoa amoebiasis dan trichomoniasis. Yang keempat bakteri Neisseria gonorrhoeae. Tanda dan gejala Bartholinitis yang pertama pada vulva, perubahan warna kulit, membengkak, timbunan nanah dalam kelenjar, dan nyeri. Yang kedua, kelenjar Bartholin membengkak, terasa nyeri sekali bila penderita berjalan atau duduk, juga dapat disertai dengan demam. Yang ketiga, kebanyakan wanita dengan penderita ini dengan keluhan keputihan dan gatal, rasa sakit saat berhubungan seksual, rasa sakit saat buang air kecil, atau ada benjolan di sekitar alat kelamin. Yang keempat, terdapat abses di daerah kelamin. Dan yang terakhir, pada pemeriksaan fisik ditemukan cairan mukoid berbau dan bercampur dengan darah. Yang keempat yaitu penyakit kista ovarium. Kista ovarium adalah suatu tumor baik yang kecil maupun yang besar, kistik ataupun padat, jinak atau ganas. Dalam kehamilan, tumor ovarium yang dijumpai yang paling sering ialah kista dermoid, kista coklat, atau kista lutein. Tumor ovarium yang cukup besar dapat menyebabkan kelainan letak janin dalam rahim atau dapat menghalang-halangi masuknya kepala ke dalam panggul. Kista ovarium secara fungsional adalah kista yang dapat bertahan dari pengaruh hormonal dengan siklus menstruasi. Penyebab dari kista ovarium yang pertama karena gaya hidup yang tidak sehat, dikarenakan mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan kurang sehat, zat tambahan pada makanan, kurang olahraga, terpapar dengan polusi dan agen infeksius, dan sering stres.
Faktor yang kedua yaitu faktor genetik. Dalam tubuh kita terdapat gen-gen yang berpotensi memicu kanker, yaitu yang disebut dengan proto-onkogen, karena suatu sebab tertentu. Misalnya, karena makanan yang bersifat karsinogen, polusi, atau terpapar zat kimia tertentu. Atau karena radiasi, proto-onkogen ini dapat berubah menjadi onkogen, yaitu gen pemicu kanker. Tanda dan gejala dari kista ovarium yaitu menstruasi yang tidak teratur disertai nyeri. Yang kedua, perasaan penuh dan tertekan di perut bagian bawah. Yang ketiga, nyeri saat bersenggama. Dan yang keempat adalah pendarahan. Itulah beberapa gangguan yang terdapat pada sistem reproduksi. Jadi kita bisa menjaga dan merawat sistem reproduksi kita. Semoga kita dijauhkan dari segala penyakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.